Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Cara berpikir kita menentukan tindakan kita, menentukan perbuatan, kata-kata, dan pada akhirnya pencapaian kita. Jika hari ini kita mendapatkan pencapaian yang baik, mungkin itu pertanda bahwa cara berpikir kita adalah baik. Namun sebaliknya, jika ternyata realita kita nggak sesuai dengan harapan kita, bisa jadi itu bersumber dari cara berpikir kita. Sekarang, yuk kita evaluasi. Apakah Anda merasa puas dengan pencapaian Anda hari ini? Apakah Anda merasa bahagia dengan kondisi Anda hari ini? Jika iya, selamat. Itu pertanda baik bahwa Anda punya cara berpikir yang baik. Namun sebaliknya, jika ternyata Anda merasa nggak puas, Anda merasa nggak bahagia, Anda menganggap apa yang Anda dapatkan hari ini nggak sesuai dengan harapan, coba deh Anda evaluasi bagaimana cara berpikir Anda. Pada video kali ini, kita akan membahas model berpikir yang keliru, yang pada akhirnya menghasilkan tindakan yang salah, kata-kata yang salah, dan mungkin realita yang kurang sesuai dengan harapan kita. Apa saja ketiga model berpikir tersebut? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like, dan kalian boleh membagikan video ini. Jika kalian berkenan, sahabat ruang belajar juga boleh berkomentar di video ini. Oke, yuk kita mulai saja pembahasannya. Ketika kita terlalu sering berpikir tentang hal-hal yang gak penting, maka tindakan kita gak penting, kata-kata kita gak penting, dan pencapaian kita akhirnya juga gak penting. Kadang kita justru terjebak memikirkan sesuatu yang harusnya gak kita pikirkan, memikirkan masalah orang lain, memikirkan aib orang lain, memikirkan perilaku orang lain, masa depan orang lain, atau mungkin cara berpikir orang lain. Kita lupa memikirkan diri kita sendiri. Seberapa sering sih kita menggunakan waktu, pikiran, tenaga, dan kata-kata kita untuk mendiskusikan kesalahan orang lain? Sadar atau enggak, itu adalah cara berpikir yang gak penting. Kita nggak ada manfaatnya memikirkan kesalahan orang lain, terlebih menggunjingkannya. Yang ada adalah kita justru merasa sombong, menganggap diri kita hebat. Seberapa sering kita menggunakan waktu, menggunakan pikiran kita untuk mencari informasi-informasi, tokoh favorit kita, artis favorit kita, orang-orang yang kita benci, atau kita coba untuk mencari tahu apa yang dilakukan orang lain di sana. Kita lupa untuk memikirkan diri sendiri. Karena kita terlalu sering menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang gak penting, hal-hal yang ada di luar diri kita, memikirkan orang lain, memikirkan perilaku mereka, maka kita tidak mampu, kita tidak punya kekuatan untuk memikirkan diri sendiri, untuk berpikir cara memperbaiki diri, untuk berpikir bagaimana menjadi lebih baik. Kadang, sebagian orang diskusi politik seolah-olah dia adalah seorang politikus. Padahal enggak. Dia, kita, kami hanyalah pekerja biasa. Kehidupan kita jauh dari dunia politik, tapi kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk diskusi dan debat tentang calon presiden, tentang perilaku politikus tertentu, tentang partai tertentu. Kita memang gak boleh abai terhadap urusan negara, tapi jangan jadikan itu sebagai prioritas. Ketika terlalu banyak waktu kita untuk berpikir tentang dunia politik, akhirnya energi kita habis di situ. Karena energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang gak penting, akhirnya apa? Untuk hal yang penting yang harusnya serius dipikirkan, kita kehabisan energi. Mungkin Anda bertanya, apa sih ukuran bahwa kita berpikir sesuatu yang penting dan gak penting? Jawabannya sederhana. Coba Anda tanya pada diri sendiri. Ini bermanfaat apa?
Ketika saya mencari tahu tentang hal ini, dampak baiknya apa untuk saya? Jika nggak ada, mungkin itu artinya memang itu nggak penting. Jika ternyata kita dapat sebuah manfaat besar dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan, itu artinya apa yang kita pikirkan penting. Atau indikator kedua, berpikir tentang perilaku orang lain, berpikir tentang sesuatu di luar diri, itu bisa diduga, patut dikira bahwa adalah itu sesuatu yang gak penting. Sementara berpikir tentang diri sendiri, berpikir tentang cara membuat lebih baik, itu adalah patut diduga cara berpikir tentang sesuatu yang penting. Jadi sekali lagi, cobalah untuk selalu bertanya, apa sih manfaatnya jika saya berpikir ini? Cobalah untuk selalu mengambil jeda sesaat, kemudian bertanya, ini bermanfaat gak sih? Ini berguna gak sih? Sebagian orang menganggap apa yang terjadi kemarin pasti akan sama persis terjadi esok. Padahal enggak ada hal yang sama persis terjadi setiap hari. Mungkin rutinitasnya sama, tapi isinya pasti berbeda. Mungkin aktivitasnya sama, tapi detail-detailnya pasti berbeda. Ketika kita berpikir kemarin sama dengan esok, itu punya dua potensi yang sangat bahaya. Pertama, jika ternyata hidup kita kemarin itu baik, katakanlah gaji kita tinggi, katakanlah pekerjaan kita baik, kemudian kita menganggap ini sesuatu yang abadi, bahwa ini pasti terjadi besok, bahwa besok, bulan depan, tahun depan, pekerjaan kita tetap baik, gaji kita juga tetap baik, atau mungkin bisnis kita tetap baik. Maka di sini problemnya, kita kurang mawas diri, kita kurang berhati-hati. Ketika kemarin kita mendapatkan pencapaian yang baik, penghasilan yang baik, kehidupan yang baik, maka bersyukurlah. Kemudian kita berjuanglah untuk menjaga dan mempertahankan besok agar tetap baik. Karena gak ada yang bisa menjamin bahwa esok pencapaian kita akan sama dengan kemarin. Ingat, kemarin itu sudah pasti terjadi. Kita sudah benar-benar tahu apa yang terjadi. Sementara besok itu misteri. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Maka jangan pernah mengasumsikan kemarin pasti sama dengan besok. Karena semua pasti berbeda. Dampak kedua nih, orang-orang yang menganggap kemarin adalah esok. Ketika kemarin kondisinya negatif dan kemudian kita menganggap bahwa besok juga negatif, maka kita akan menghadirkan keputusasaan. Rasa putus asa itu muncul karena kita menganggap kemarin sama dengan besok. Ketika kemarin kita gagal, ketika kemarin kita mendapatkan pencapaian yang buruk, kemudian kita meyakini bahwa besok kita juga gagal, besok juga kita menghadirkan pencapaian yang buruk, maka di situ kita akan menjadi manusia yang kalah sebelum bertanding. Disinilah kita sedang benar-benar membangun tembok tebal yang bernama keputusasaan. Kita harus yakin dan kita harus mau mengakui, oke, kemarin aku kalah, kemarin saya gagal, tapi kita masih punya potensi untuk berhasil. Esok, masa depan itu adalah kumpulan potensi. Sementara kemarin itu adalah kumpulan keputusan yang telah terjadi dan telah kita ketahui. Karena besok masih misteri, semua masih serba potensi, ada berbagai kemungkinan yang sangat mungkin terjadi. Maka kita punya kewajiban untuk meyakini bahwa dengan izin Allah, dengan usaha yang sangat serius, besok pasti lebih baik. Kalaupun kemarin negatif, maka hari ini kita punya kesempatan untuk mengubahnya. Dengan melakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya esok juga baik. Jangan pernah menganggap sama. Kemarin bukan esok. Ingat itu. Jika kita menganggap semuanya sama, maka disinilah kita sedang sesat dalam berpikir. Model berpikir inilah yang harus kita ubah. Karena model berpikir ini cukup menghancurkan hidup kita. Sebagian orang punya frame berpikir yang sangat jangka pendek. Mereka hanya berpikir
tentang apa yang mereka lakukan pada saat ini saja, tanpa pernah berpikir efek yang akan kita dapat di masa mendatang. Satu hal yang harus benar-benar kita pahami, bahwa realita kita hari ini adalah hasil dari tindakan kita kemarin. Bahwa apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari keputusan kita kemarin. Setiap tindakan yang kita lakukan kemarin itu punya konsekuensi di hari ini. Sementara apa yang kita lakukan hari ini itu punya konsekuensi di masa mendatang. Orang-orang yang hanya berpikir hari ini tanpa pernah berpikir tentang dampak yang akan kita dapatkan di masa mendatang, ini punya potensi melakukan proses pengambilan keputusan yang salah. Mereka hanya berpikir solusi jangka pendek tanpa pernah berpikir apa dampaknya pada masa mendatang. Katakanlah, hari ini saya lagi pingin membeli HP, sementara uang saya kurang. Maka tanpa berpikir panjang, saya pinjam pinjaman online. Kemudian saya terpaksa mencicilnya setiap bulan. Dan ternyata bunga dari pinjaman online itu sangat tinggi. Dan alhasil kita kesulitan bayar. Kemudian beberapa bulan kemudian kita pun dikejar-kejar tagihan pinjaman online. Keinginan untuk membeli HP tanpa pernah berpikir jangka panjang, efek yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil ketika melakukan pinjaman online, itu adalah contoh bahwa orang hanya berpikir hari ini. Ketika hari ini saya pingin punya HP, maka yang penting punya. Nggak tahu apakah cara yang ditempuh itu baik atau buruk. Jika kita selalu berpikir jangka pendek, maka tanpa disadari kita punya potensi berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Dan ternyata masalah itu punya potensi membesar. Satu hal nih yang terpenting, bahwa berpikir jangka pendek itu seperti kita memasang bom waktu yang kemudian kita masukkan ke dalam tas ransel kita. Kemana-mana bom waktu itu kita bawa. Pada saatnya nanti bom waktu itu meledak, maka bom itu akan menghancurkan hidup kita. Sementara berpikir jangka panjang itu seperti kita menanam sebuah benih yang setiap hari kita siram, kita rawat. Pada saatnya nanti di masa mendatang, kita akan mendapatkan manfaat besar dari benih yang telah kita tanam itu. Itulah 3 model berpikir yang punya potensi menghancurkan hidup kita. Jika kita berpikir selalu jangka pendek, jika kita menganggap bahwa kemarin adalah esok, dan jika kita selalu berpikir hal yang gak penting, maka kita punya potensi menjalani hidup yang gak akan pernah bisa membaik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.